Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Ali selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi digital dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Safira dengan NIM 20105241033. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari artikel yang saya buat mengenai pentingnya transformasi digital yang bergerak pada pendidikan tinggi. Era digital yang bergerak lebih cepat dari sebelumnya mengharuskan semua institusi termasuk pendidikan tinggi untuk mempersiapkan diri dan berinovasi agar semakin kompetitif melalui transformasi digital. Transformasi adalah proses perubahan terstruktur yang direncanakan untuk mencapai tujuan mulia. Transformasi digital di perguruan tinggi mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara cepat mengubah cara institusi beroperasi dan melayani mahasiswa, dosen, pegawai, industri, orang tua, dan pemerintah. Transformasi digital sangat dibutuhkan karena jika dirancang dengan baik, tidak hanya mampu menurunkan biaya operasional, tetapi lebih dari itu, inovasi yang dihasilkan serta penerapan teknologi digital dan kecerdasan buatan mampu menghasilkan efisiensi pada institusi. Suatu institusi disebut melakukan transformasi digital dengan sukses jika menggunakan kemajuan teknologi dan teknologi informasi, serta mampu bertransformasi membuat model bisnis baru. Selanjutnya, transformasi digital sebagai sarana dan mindset. Transformasi digital adalah pembangunan sarana dan pengubahan mindset yang ditujukan untuk memenuhi berkembangnya kebutuhan mahasiswa serta sivitas akademik lainnya dalam membangun lingkungan pembelajaran yang saling terhubung. Teknologi informasi dan media digital di masyarakat telah memberi berbagai manfaat seperti meningkatkan kenyamanan dalam suatu aktivitas, mengurangi ketergantungan dan kendala terkait lokasi, meningkatkan ketersediaan informasi, memungkinkan komunikasi instan jarak jauh, dan mempercepat waktu pemrosesan suatu aktivitas. Selanjutnya, tuntutan pendidikan 4.0. Dunia pendidikan perlu bertransformasi menuju pendidikan 4.0. Proses pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan sense of curiosity yang akan mendorong mereka terus belajar mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya. Transformasi digital perlu difokuskan untuk mengakomodir transformasi pendidikan ini. Tools dan aplikasi digital tidak diletakkan begitu saja di atas sistem pendidikan tradisional, tetapi dipergunakan untuk membantu membangun pendekatan pendidikan baru. Blended Learning dan Flipped Classroom. Blended Learning ini adalah pendekatan pendidikan yang menggabungkan pembelajaran online dengan pembelajaran tradisional, menekankan pentingnya bimbingan dosen di ruang kelas. Salah satu metode blended learning yang paling banyak dikenal adalah flipped classroom. Mahasiswa mempelajari materi baru secara mandiri dan mengerjakan tugas di kelas dengan bimbingan dosen. Peran teknologi dalam pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk memiliki kendali atas kecepatan, waktu, dan tempat belajar. Selanjutnya, tahapan menuju sistem terintegrasi. Kunci transformasi digital adalah pada kepemimpinan dalam perguruan tinggi yang memiliki visi strategi. Untuk membantu mengembangkan strategi transformasi digital di perguruan tinggi, tahapan-tahapan berikut ini dapat diikuti. Yang pertama adalah menghubungkan setiap elemen perguruan tinggi untuk mendukung perkembangan teknologi digital. Kedua, mengimplementasikan perangkat analitik untuk melakukan otomasi dan mengawasi penggunaan sumber daya, baik infrastruktur maupun keuangan. Yang ketiga, mengembangkan secara bertahap model-model bisnis baru dalam perguruan tinggi selain menyediakan perkuliahan. Dan yang terakhir, menyatukan semua layanan dalam satu platform yang sederhana. Indikator terlambatnya transformasi digital pendidikan. Yang pertama, baru sedikit institusi pendidikan yang benar-benar siap dan mampu menjalankannya dengan baik. Yang kedua, berbagai kendala dihadapi oleh institusi pendidikan negeri maupun swasta. Ketiga, wilayah Indonesia yang sangat luas sementara kondisi infrastruktur pendukung yang belum merata serta keterbatasan dana. Yang keempat, penguasaan sumber daya manusia
Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung berbagai aktivitas kegiatan belajar mengajar ataupun koordinasi kerja masih belum memadai dan merata. Dan yang kelima, pikiran merasa gaptek atau gagap teknologi, merasa sudah tua atau senior, merasa sulit padahal belum mencoba, dan kondisi masih bisa melakukan berbagai aktivitas belajar mengajar dan koordinasi secara konvensional atau dalam keadaan normal. Yang selanjutnya ada indikator percepatan transformasi digital pendidikan. Yang pertama, adanya pendidikan jarak jauh di perguruan tinggi dan sekolah pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Yang kedua adalah maraknya kegiatan webinar berkualitas, yaitu seminar yang dilakukan melalui aplikasi berbasis internet seperti Zoom, Google Meet, dan yang lainnya. Yang ketiga, work from home alias kerja di rumah saja menjadi pilihan logis saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Yang keempat, penerimaan siswa dan mahasiswa yang dilakukan secara online. Yang kelima, menyadari betapa pentingnya bantuan aplikasi sistem informasi akademik untuk mendukung aktivitas sehari-hari, baik di sekolah maupun di kampus. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.